Halo Bapak Ibu, Silakan, Kak. selamat pagi ya. Terima kasih, saya senang sekali pagi ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang luar biasa ya, Bu Esther dan Bapak Ibu sekalian, Pak Mardi dan tim. Hari ini saya kembali penuh semangat ya hari ini. Bapak Ibu yang luar biasa, saya tahu di hari Sabtu ini ada begitu banyak agenda, tapi kita terus konsisten untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan melalui Koram Deo. Kita setiap pagi mau tinggal konsisten untuk terus berjalan dalam visinya Tuhan. Hari ini saya ingin sharing tentang berjalan dalam tujuan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah berapa kali mendengarnya, tapi saya rindu untuk menyampaikan kembali, mengingatkan kembali bagaimana para murid Kristus dia berjalan dalam tujuan Tuhan. Saudara, bagaimana para murid Kristus berjalan dalam visinya Tuhan. Nah, seringkali kita bingung dan bertanya, bisa di slide berikutnya, apa sebenarnya tujuan hidup saya? Apa panggilan Tuhan untuk saya? Dan eh, saudara, orang yang tidak mengerti apa tujuan hidupnya, itu seringkali hidupnya sembarangan saja. Tragedi terbesar dalam kehidupan seseorang, seorang pakar Alkitab mengatakan, bukan kematian, tetapi orang yang tidak memiliki tujuan hidupnya. Orang yang tidak memiliki goal untuk apa dia hidup, ya kan? Why dia hidup. Orang yang tidak mengerti itu merupakan tragedi terbesar. Dan banyak juga orang yang hari ini bingung bertanya, apa panggilan Tuhan untuk saya? Sehingga dia bingung panggilannya ada di mana. Nah, dan hari ini saya ingin sharing tentang tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan bagaimana tujuan Tuhan itu kita jalani sama-sama. Nah, mari kita lihat terkait tentang tujuan dan panggilan ini. Bisa slide berikutnya. Kalau purpose, tujuan itu mengapa saya hidup, why I exist, itu adalah tujuan umum Allah bagi setiap orang percaya. Ini tidak sama, tapi tujuan purpose itu sama, tidak tergantung profesi, usia, atau posisi. Sekali lagi, purpose itu kita sama, saudara, karena itu ada di Alkitab. Yesaya 43 ayat 7 tentang tujuan saudara dan saya adalah memuliakan Allah. Tujuan saudara dan saya kita hidup serupa dengan Kristus. Tujuan saudara dan saya kita melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita menjadi terang dan berkat. Jadi semua orang percaya kita memiliki tujuan yang sama. Tetapi bagaimana kita menjalani tujuan itu yang disebut dengan calling, panggilan. How I live it out. Calling adalah cara spesifik Tuhan memakai hidup saudara dan saya. Dia bisa berbeda-beda. Ada yang dipanggil sebagai pendeta, melayani mimbar, ada yang di marketplace, ada yang dunia pendidikan, ada yang memimpin, ada di dunia sosial. Itu bicara tentang pekerjaan saudara hari ini. Nah, di mana dan melalui apa Tuhan memakai hidup saya itulah sebuah panggilan. Jadi tujuannya jelas ada di ujung sana tujuan dan hari-hari hidup kita itulah yang disebut dengan panggilan. Saudara saya sebagai pegawai negeri itulah panggilan saya. Tapi tujuannya jelas. Kita mungkin punya panggilan yang berbeda-beda. Panggilan mungkin bisa berubah. Suatu waktu Daud dia jadi gembala dan panggilan Tuhan dia bukan cuma sampai gembala, Tuhan mau dia sampai eh, pada raja dan itu panggilannya, tapi tujuannya tetap sama. Begitu juga Musa, Musa waktu itu panggilannya dia awalnya menjadi hidup sebagai seorang pangeran di Mesir, tapi panggilan Tuhan dalam hidupnya dia bukan cuma sekedar jadi pangeran di Mesir, dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Jadi itu panggilannya, tapi tujuan kita tetap sama. Tujuan kita sama, panggilan berbeda-beda. Nah, hari ini kita ingin sharing bagaimana eh, saudara dan saya kita berjalan dalam panggilan Tuhan ini. Purpose itu mengapa saya hidup, why. Di slide selanjutnya, ya. Calling, bagaimana saya menjalani hidup itu. Untuk semua orang itu sama purpose-nya, tapi calling-nya dia berbeda. Setiap orang punya berbeda-beda. Makanya kita fokus hiduplah panggilan ini, maka Tuhan akan meningkatkan calling kita. Ketika kita hidup pada tujuan Tuhan, maka panggilan itu Tuhan akan singkapkan. Kalau hari ini saudara masih belum jelas soal panggilan, masih bingung soal tujuan, purpose, percayalah jika kita hidup pada tujuan Tuhan ke arah yang sama, Tuhan akan menyingkapkan apa yang menjadi panggilan kita. Saya ingin sharing ada kebenaran tentang
bagaimana kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Pada poin pertama, Allah memiliki tujuan buat setiap orang. Efesus 2 ayat 10 di slide selanjutnya ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan dengar, manusia paling berfungsi maksimal saat hidup sesuai rancangan Sang Pencipta. Ini rancangan Allah buat saudara dan saya. Saudara dan saya, apapun latar belakangnya, apapun profesi kita, apapun keadaan saudara hari ini, saudara dan saya adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini predestinasi kita. Allah telah membentuk kita sewaktu kita masih dalam kandungan. Hari-harinya kita telah dibentuk semasa kita masih di rahim ibu kita. Dan ini tujuan Allah. Tuhan sudah meletakkan tujuan. Karena kita ini buatan Allah. Bukan buatan sembarangan, saudara. Kita adalah buatan Allah. Diciptakan dari debutan, dari tanah liat. Dan Tuhan menghembuskan rohnya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan telah persiapkan tujuan itu. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, banyak orang yang tidak mengerti terkait tujuan ini, akhirnya hidupnya sembarangan saja. Hidupnya biasa-biasa saja. Padahal ketika orang percaya, para murid Kristus, dia mengerti bahwa Tuhan punya tujuan yang besar atas hidupnya, dia pasti betul-betul akan berjalan dalam tujuan itu dan dia tidak akan sembarangan hidupnya. Makanya penting sekali ketika kita hidup sesuai dengan rancangan Allah sebelumnya, maka kita akan hidup dengan maksimal. Bagaimana Pak dengan hari ini saya mengalami persoalan, saya mengalami masalah. Dengar tujuan Tuhan tidak berubah ketika kita walaupun mengalami masalah. Kita punya masalah keluarga, kita punya masalah dengan hubungan mungkin, masalah keuangan, masalah ekonomi dan sebagainya. Tujuan Tuhan tidak berubah. Kendati saudara dan saya, para murid Kristus terus mengalami persoalan masalah di dunia ini. Dan dengar, dengan kita memiliki tujuan, kita akan bergerak maksimal. Hidup kita akan semakin maksimal karena ada tujuan yang akan kita capai. Nah, orang yang tidak memiliki tujuan, saudara, orang yang tidak memiliki tujuan itu yang kita bisa melihat ada orang yang karena persoalan, karena masalah, dia bisa lompat dari apartemen lantai sekian, jatuh ke lantai sekian. Karena masalah, mungkin dikejar hutang atau apa semua. Dia menabrakkan diri. Orang bisa bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tujuan. Dia tahu ya saya sudah selesai, Pak. Saya sudah selesai. Masalah saya banyak. Saya no. Sekalipun saudara, sekali lagi saya tegaskan, sekalipun siapapun saudara, masalah apapun saudara, Tuhan punya tujuan besar buat hidup saudara. Karena saudara dan saya diciptakan dengan tangannya sendiri. Saudara dan saya buatan tangannya. Dan ada tujuan yang besar yang Tuhan telah letakkan. Tujuan yang mulia. Dan tujuan ini tidak bisa dirubah oleh siapapun. Tujuan Allah buat saudara dan saya tidak bisa berubah. Tuhan telah meletakkan tujuan itu. Setiap orang. Tapi persoalannya orang-orang yang tidak mengerti tujuan, dia akhirnya mengalami masalah dan hidupnya hancur. Dia mengalami persoalan, mengalami pergumulan, dia give up, dia menyerah. Saya sudah selesai Tuhan, saya tidak bisa lagi. Hari ini tuh ketika saya diingatkan Tuhan kembali tentang tujuannya, saya bersemangat. Tuhan ingatkan ada tujuan yang besar yang aku mau. Engkau dipersiapkan. Ada pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Wow. Dan Tuhan mau supaya kita hidup dalamnya. Itu kemauannya Tuhan. Tuhan mau. Artinya apa, saudara? Itu keinginan Tuhan supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Tetapi egonya saudara, egonya kita, yang akhirnya kita tidak hidup di dalam tujuan Tuhan tersebut. Nah, hari ini poin kebenaran mengingatkan kita bahwa saudara dan saya, Tuhan memiliki tujuan. Siapapun saudara. Saya akhirnya mulai mengerti saudara ketika saya lahir dari keluarga yang
miskin, keluarga yang susah di desa, di kampung yang listrik aja sulit. Saya belajar listrik aja nggak bisa. Saya sekolah umumnya di kampung udah sampai SMP sudah oke. Dan ketika Tuhan izinkan untuk eh, saya keluar dari area situ dan saya mulai mengerti, oh kenapa Tuhan menciptakan saya dengan keluarga yang seperti ini, supaya saya bisa belajar, supaya saya bisa eh, membantu orang lain yang mungkin hari ini dalam persoalan yang sama. Mereka minderan karena mereka susah, mereka minderan karena mereka miskin, dan mereka tidak mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Mereka ya sudah, saya sudah susah, saya sudah banyak persoalan, ya sudah selesai. No, no, no. Tuhan punya tujuan yang lebih mulia. Dan ketika saya mengerti itu, saya belajar, wow, ini cara Tuhan untuk memakai saya untuk membantu orang-orang dalam mengalami persoalan yang sama. Dan saya mengerti tujuan Tuhan dalam hidup saya. Setelah poin pertama, mari kita belajar di poin kedua, saudara. Setelah kita mengerti tujuan Tuhan. Poin kedua, kita belajar dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 tentang Abram. Firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, tidak gampang seorang pria usia 75 tahun, kemudian dia mendengar suara Tuhan, dan Tuhan minta dia keluar dari negeri nenek moyangnya. Tidak gampang untuk dia keluar dari keluarga besarnya ke negeri yang dia tidak tahu kemana negeri itu. Yang dia hanya pegang janjinya Tuhan. Kalau mungkin di zaman modern gampang. Kita mau ke titik manapun, kita sudah punya Google Map. Oke, saya mau ke titik sini, ke titik sini, ke kota yang mungkin saudara mungkin belum pernah pergi. Saudara dapat informasi. Oh, ini saya mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Gampang. Kenapa? Karena ada zaman modern kita lengkap dengan semua itu. Tapi berbeda dengan Abraham. Abraham di waktu itu dia tidak tahu kemana negeri. Dia hanya pegang janji Tuhan. Nah, makanya saudara dengar, dia menemukan tujuan Tuhan dalam hidupnya ketika dia mau taat pada apa yang diperkatakan Tuhan. Sekalipun dia harus keluar dari zona nyaman. Ini tidak gampang. Sekali lagi tidak gampang. Tetapi ketika saudara mau mengambil tanggung jawab untuk taat, ketika Tuhan bilang, saya punya tujuan atas hidup saudara dan tujuan saya mulia, tujuan saya indah. Saudara punya tujuan yang jelas untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada harga yang harus saudara bayar. Apa itu? Yaitu nilai ketaatan. Saudara keluar dari zona nyaman saudara. Ketika panggilan ini datang kepada saudara, ketika saudara sebagai murid Kristus diminta untuk menjangkau jiwa. Pak, nggak bisa, saya nggak bisa berkata-kata. Gimana saya mau bicara? Apa yang harus saya sampaikan? Kan nggak bisa, saya nggak enakan Pak. Gimana Pak? Ya, saudara masih di zona nyaman saudara. Tuhan mau supaya apa? Saudara mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini dan saudara taat. Dan ketika saudara taat, keluar dari zona nyaman saudara untuk masuk pada tujuan Tuhan di mana Dia telah menciptakan saudara. Pak, saya mau jadi murid Kristus penjala jiwa, tetapi saya malu untuk berkata-kata. Hei, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau supaya apa? Saudara keluar dari zona nyaman itu. Temukan orang-orang damai, temukan VIP list siapa yang ingin saudara menangkan. Siapa aja mereka. Doakan mereka. Jangan saudara tinggal di zona nyaman. Hanya saudara yang menang. Saudara, saya ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, ketika
awal saya bertobat, saudara, saya lahir baru, saya harus taat untuk memenangkan keluarga saya. Papa dan mama saya seorang eh, dia Protestan yang taat, Injili yang taat. Saya tahu mereka waktu itu belum lahir baru dan saya belajar untuk keluar dari zona nyaman saudara. Sebagai anak, saya harus Injili orang tua. Tidak gampang, Bapak Ibu, tapi saya belajar untuk bagaimana menginjili mereka. Dan itu tidak apa ya, tidak cukup dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Mereka melihat teladan saya. Saya mulai dengan mama saya, dengan papa saya mulai dengan sampaikan tentang hal-hal tentang Tuhan, tentang keselamatan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ini tidak gampang. Saudara, saya harus keluar dari zona nyaman sudah nyaman saya belajar untuk taat dan saya ajak Papa untuk ikut SPK waktu itu, Saudara. Papa saya alumni SPK dan alumni juga pria sejati. Mama saya juga alumni SPK dan alumni juga wanita bijak. Dan saya tahu saya harus keluar dari zona nyaman di waktu itu. Saya harus belajar mendengar firman Tuhan, belajar taat untuk menangkan orang tua saya. Dan ini sekali lagi tidak gampang. Tidak gampang karena di Sulawesi Utara, apalagi Kristenan di sini, itu persaingan bukan antara Kristen dan non-Kristen, tapi persaingan tajam terjadi malah sesama Kristen, antara Injili Protestan dan karismatik. Orang bisa mencela saudara ketika masuk Kristen karismatik gitu. Tetapi mereka biasa-biasa saja ketika saudara eh, menjadi non-Kristen. Jadi begitu tajamnya soal itu dan saya harus keluar dari zona nyaman itu, sudah. Harus keluar dari zona nyaman itu dan saya harus injili papa dan mama saya. Bahkan dua adik saya ajak mereka untuk ikut SPK. Dan ini tidak gampang, tidak gampang. Dan saya belajar ketika saya taat, Tuhan punya tujuan yang besar atas hidup saya. Makanya ketika saya belajar untuk menginjili mereka, saya lihat bahwa jangan menunggu. Ya. Jangan menunggu. Oh, nanti saja. Oh, nanti kalau sudah begini. No, no. Tuhan tidak menyampaikan segala sesuatu itu secara jelas bahwa akan begini, akan begini. Tapi step by step, sekali lagi langkah demi langkah itu yang di depan, itu yang akan saudara lihat. Jadi apa yang terjadi di masa depan itu hanya tersirat saja, tetapi langkah demi langkah di depan saudara, itu yang akan saudara lakukan. Makanya banyak orang hanya mengejar, oke, di ujungnya, tetapi dia tidak mau langkah demi langkah. Makanya penting saudara hari ini untuk kita melangkah langkah demi langkah. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Tuhan menuntun langkah bukan loncatan, saudara. Tuhan menuntun langkah saudara demi langkah bukan loncatan. Saudara ingin sesuatu yang besar, loncatan yang besar di depan sana, tetapi saudara tidak mau mengerjakan hal yang kecil, yang sederhana, yang ada di depan saudara. Saudara tidak mau taat. Saudara tidak akan mendapatkan yang di ujung sana ketika saudara tidak mau taat yang saudara yang kecil. Itu tidak gampang. Sekali lagi, ketaatan membuka arah berikutnya. Saya belajar saudara ketika saya memenangkan orang tua saya memenangkan adik-adik saya belajar hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil. Apa itu saudara? Setiap pagi waktu itu saya minta papa itu doakan saya. Dia heran, dia kaget kenapa dia harus mendoakan saya setiap pagi. Saya datangi, Pak. Papa, saya minta saya didoakan sebelum saya ke kantor. Papa tumpang tangan saya dengan doanya yang eh, versi eh, papa saya. Setiap hari dia berdoa dengan kata-kata yang sama. Saya menangkan hatinya. Itu hal yang sederhana, saudara. Saya itu belum menikah waktu itu dan saya menangkan mereka dan saya meletakkan papa sebagai otoritas dalam hidup saya, mulai dari bagaimana dia mendoakan saya setiap pagi. Dan saya datangi. Pak, sebelum saya ke kantor, tolong doakan saya. Dia tumpang tangan didoakan saya. Ketika mama ulang tahun, saya bilang, Papa doakan mama, mama ulang tahun. Saudara, ini mungkin terdengar biasa saja, tapi di
Protestan di Injili seorang pria yang berdoa itu sulit sekali ditemukan. Saya tahu Papa di waktu dulu itu sulit sekali untuk berdoa. Bahkan doanya dulu saudara, dia harus minta saya untuk tuliskan apa yang harus dia katakan. Saya diminta menulis apa yang harus dia katakan. Ketika dia dipilih menjadi salah satu pelayan khusus di gereja Protestan waktu itu, dia meminta untuk dituliskan doanya. Kenapa? Karena dia tidak paham bagaimana cara berdoa. Dan sebuah sukacita hari ini, saudara, ketika dia bisa mendoakan, dia berkata-kata dan itu mengalir dari hatinya. Dan saya melihat ini sebuah perubahan yang besar. Kenapa? Karena pernah ada di masa lalu saya menangkan dia untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia hari ini masih tetap seorang Protestan, Injili, saudara. Dia pernah dipilih sebagai seorang diaken di kampung itu. Dan dia tetap seorang Protestan, tapi dia telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini tidak gampang untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin orang berpikir, ah itu kan mah biasa. Tapi sekali lagi saya mengalami hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ini menangkan eh, orang tua saya dari hal-hal yang sederhana. Kemudian yang ketiga, saudara. Yang ketiga, berjalan dalam tujuan perlu penyerahan diri. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, bukan kehendak saya dan saudara, tetapi kehendak Bapa di sorga. Makanya saudara dan saya berjalan dalam tujuan Tuhan, kita butuh yang namanya penyerahan diri, penyerahan ego kita. Banyak orang yang tidak bisa berjalan dalam tujuan Tuhan, sekalipun dia sudah merasa murid Kristus. Kenapa? Karena dia belum menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia hanya memikirkan soal dirinya sendiri. Sehingga tidak terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Seperti saya biasa-biasa saja, Pak. Seperti ada kehampaan. Hidup saya seperti hampa begitu walaupun saya sudah Kristen bertahun-tahun. Mungkin saja saudara sudah Kristen bertahun-tahun, tapi saudara belum menyerahkan hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kebenaran Tuhan hari ini saya mau katakan kepada saudara, jika saudara mau berjalan dalam Tuhan, biarlah kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Serahkan kehendak itu. Serahkan, pikiran perasaan kehendak kita, serahkan. Mazmur 37 ayat 5 katakan begini, 5-6 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, Tuhan mau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan sungguh-sungguh dan percayalah dia sungguh-sungguh. Dan ia akan bertindak. Kita mau Tuhan bertindak segenap hati. Kita mau Tuhan bertindak sepenuhnya. Tapi kita hanya menyerahkan hidup kita setengah-setengah dan kita hanya percaya setengah-setengah. Nggak bisa begitu, saudara. Kita harus serahkan hidup kita sungguh-sungguh dan kita percaya sungguh-sungguh. Kalau kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh, itu ibaratnya kita mengemudi mobil, kita serahkan setir itu kepada Tuhan. Izinkan dia yang mengendalikan hidup saudara dan saya, bukan saudara yang jadi pengendali. Dia menjadi pengendali otomatis. Kalau Tuhan yang menjadi pengendali otomatis dalam hidup saudara, itu enak sekali, saudara. Tapi kadang-kadang kita hanya ingin Tuhan mengendalikan hidup kita di masa-masa sukar saja. Kalau saya mengalami masalah, baru saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kendalikan hidup saya. Kenapa? Kan lagi masalah. Kalau mengalami persoalan, mengalami duka, saudara serahkan. Saya serahkan hidup Tuhan, saya kepada Tuhan. Ketika mengalami masalah. Tuhan mau setiap saat penyerahan adalah penyerahan otomatis, bukan penyerahan reaktif karena masalah. Penyerahan otomatis itu beda dengan penyerahan reaktif. Penyerahan otomatis adalah penyerahan setiap saat. Kalau penyerahan reaktif, dia penyerahan karena saudara mengalami benturan baru saudara berserah. Kalau saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan,
Percayalah dia tahu yang terbaik dalam hidup saudara. Persoalannya bagaimana saudara menyerahkan kepada Tuhan. Kalau ego, kalau kita masih dikuasai oleh kepentingan diri sendiri. Bagaimana untuk mengecek apa saudara sudah menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan atau bukan? Coba cek ketika mengalami masa-masa sukar, ketika mengalami benturan. Apakah masih ego yang keluar atau bahasa-bahasa kebenaran Kristus yang keluar? Sekalipun saudara sudah merasa Kristen bertahun-tahun, tetapi ketika saudara tidak menyerahkan hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, tubuh saudara-saudara persembahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti respon saudara akan berbeda. Kalau saudara masih ego, pasti ketika respon, ketika mengalami persoalan, wah, atau mungkin di jalan saudara disalib orang ketika berkendaraan, wah, saudara bisa marah, saudara bisa seperti itu, saudara. Kenapa? Karena ego yang menguasai. Tapi kalau saudara sudah betul serahkan kepada Tuhan, respon otomatis yang keluar pasti perkataan yang benar, pikiran-pikiran yang benar, pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus itu yang keluar. Bukan pikiran-pikiran manusia, perkataan manusia, bahkan tindakan respon yang salah. Nah, saudara mau berjalan dalam tujuan Tuhan, berjalanlah dalam penyerahan diri itu. Serahkan hidup saudara sungguh-sungguh setiap hari, setiap saat. Kemudian yang keempat atau poin terakhir, saudara. Poin keempat, poin terakhir. Tujuan Allah membuat kita berdampak kepada orang lain. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kalau benar saudara hidup di dalam perjalanan menuju tujuan yang Tuhan telah persiapkan buat saudara dan saya, saudara cek, apakah ketika kita hidup dalam tujuan itu, kita berdampak kepada orang lain atau tidak? Jangan-jangan kita merasa berdampak, tapi orang lain sudah kepahitan, saudara. Orang lain sudah iri hati, pahit, saudara. Kenapa? Karena melihat hidup saudara. Katanya orang Kristen, katanya orang percaya, katanya murid Kristus, katanya koram deo setiap pagi. Tetapi hidupnya nggak berubah. Ketika hidupnya nggak berubah, mereka tidak memuliakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau keberadaan hidup saudara menuju tujuan yang Tuhan telah ciptakan, Tuhan telah tetapkan buat saudara, dampak orang lain itu bisa terasa. Orang bisa melihat begini, gambaran Kristus. Saya senang loh beserta Ibu Esther misalnya. Saya senang beserta Ibu Esther. Kenapa? Karena Ibu Esther betul-betul membawa perubahan hidup dalam hidup saya. Perkataannya penuh berkat. Tindakannya itu penuh berkat. Dia mengasihi saya sungguh-sungguh. Saya berada dalam masa-masa sukar, Ibu Esther ada di sana. Ibu Esther terus mendoakan dan melayani saya. Wow, orang itu betul-betul merasakan dampak. Makanya Firman bilang, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ada krisis dalam hidup saudara dan terang saudaralah yang bercahaya. Kenapa? Karena ada Kristus. Ya, karena ada Kristus di depan saudara, terang saudara bercahaya buat setiap orang. Terang siapa itu? Terang Kristus yang ada dalam saudara. Orang bertemu saudara seperti orang bertemu Kristus. Ketika orang bertemu saudara dan seperti bertemu Kristus, ada pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus dalam hidup saudara. Dan ketika mereka melihat perbuatan yang baik, orang-orang itu akan memuliakan Bapa di sorga. Orang-orang itu akan melihat, wah benar dia anak Allah. Benar dia murid Kristus. Kenapa? Karena melihat hidup saudara. Melihat sikap saudara. Melihat apa yang saudara kerjakan. Orang melihat perbuatan saudara. Bukan sekedar apa yang saudara katakan. Orang melihat perbuatan saudara di keluarga, di pekerjaan, pelayanan, dimanapun berada. Bukan sekedar apa yang saudara katakan. Kalau berkata-kata, semua orang bisa. Tapi perbuatan itu yang penting. Sekarang hari ini, cek hidup kita. Apa tindakan-tindakan kita akhir-akhir ini? Apakah berdampak atau tidak buat orang lain? Sehingga mereka memuliakan Bapa di sorga. Atau kita hanya mementingkan diri sendiri. Kebenaran Tuhan hari ini terus mengingatkan saya. Terus mengingatkan kita semua. Ketika saya di dunia pemerintahan, saya harus belajar untuk apa? Untuk berdampak.
untuk supaya orang bisa melihat gambaran Kristus dalam kehidupan saya. Dan saya belajar untuk terus menyampaikan itu, melakukan itu. Lewat apa? Lewat saya excellent dalam pekerjaan, saya belajar untuk betul-betul di jam kerja, saya ada di sana. Saya melawan budaya lama. Saudara, budaya lama datangnya terlambat, izinnya banyak, kemudian kerjanya nggak tahu apa, cumanya mau terima gaji. Saya memberikan teladan buat pegawai-pegawai saya. Saya datangnya lebih awal, saya pulangnya lebih akhir, saya tepat waktu, saya nggak banyak izinnya. Saudara, ada satu dua orang yang punya budaya lama, izinnya kebanyakan, alasan pelayanan. Izinnya kebanyakan, alasan karena ini, karena itu, alasan urusan keluarga. Kalau sekali dua kali it's oke, tapi itu terus menerus itu nggak jadi berkat. Makanya saya bilang, sekali lagi saudara, kita penting untuk jadi teladan berkat dimanapun kita berada termasuk di dalam pekerjaan. Kalau pimpinan kita, bos kita melihat begini, wow dia pelayanan, tapi izinnya kebanyakan gitu kan. Oh dia kerja tapi gimana? Dia katanya pelayanan anak Tuhan tapi kebanyakannya izin-izin terus gitu. Jadi batu sandungan buat orang lain. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya betul-betul bukan sekedar jadi batu sandungan, kita harus betul-betul jadi teladan. Lewat apa? Dampak. Sehingga orang bisa melihat gambaran Kristus. Dan itu jelas. Kesimpulannya, empat hal tadi, saudara, saya ulangi lagi. Untuk berjalan dalam tujuan Tuhan. Allah memiliki tujuan buat setiap orang, saudara dan saya, siapapun kita, apapun yang kita kerjakan hari ini, Tuhan mau supaya kita ingat lagi tujuan Tuhan dan kita kembali pada tujuan Tuhan itu. Kita kembali lagi pada tujuan Tuhan kalau saudara belum masuk pada tujuan itu. Dan yang kedua, tujuan Tuhan itu kita temukan saat kita taat, kita keluar dari zona nyaman, dan kita berjalan dalam tujuan itu. Jadi harus keluar dari zona nyaman, harus taat. Dan yang ketiga, kita berjalan dalam tujuan kita butuh penyerahan diri. Serahkan hidup kita sungguh-sungguh. Pikiran, perasaan, kehendak kita serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya kita bisa berjalan dalam tujuan itu. Kalau tanpa penyerahan diri, yang ada hanyalah ego. Sehingga yang keempat, atau yang terakhir, ketika kita sudah melakukan tiga hal tadi, kita akan bisa berdampak buat orang lain. Kalau benar kita berjalan dalam tujuan Tuhan, dampak kita terasa lewat tindakan bukan sekedar perkataan. Orang akan melihat gambaran Kristus lewat hidup saudara dan saya, bukan sekedar apa yang kita katakan. Nah, slide terakhir, mari kita perkatakan dengan iman, ajakan komitmen ini, bahwa saya diciptakan dengan tujuan. Bahwa saya berjalan dalam ketaatan. Bahwa saya hidup dalam penyerahan. Bahwa hidup saya berdampak bagi orang lain. Kita perkatakan berulang-ulang ini. Bahwa saya diciptakan dengan tujuan. Bahwa saya berjalan dalam ketaatan. Bahwa saya hidup dalam penyerahan. Bahwa hidup saya berdampak bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.